Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zubulda TV dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu dan baik-baik saja, serta senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal 'Alamin. Pemirsa Zubulda TV, sebelumnya kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah Kepala Pondok Pesantren Zubulda, dan alhamdulillah kita kembali kedatangan tamu. Beliau ini selaku Kepala Sekolah SMP IT Zubulda Kembang Sawit dan sekaligus Ketua PBDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Zubulda tahun pelajaran 2021 dan 2022. Jadi, bila pemirsa bertanya-tanya soal kapan buka pendaftaran, ada berapa gelombang dan bagaimana administrasinya serta syaratnya, itu semua akan kita bahas bersama beliau, Ustadz Miftahul Huda. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, mungkin para pemirsa di rumah ini bertanya-tanya Ustadz tentang pendaftaran peserta didik baru atau PBDB. Apakah PBDB saat ini itu sudah dibuka Ustadz? Sudah ya, untuk yayasan kita sudah membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Itu sudah mulai dibuka pada tanggal 2 Januari 2021. Berarti Januari itu sudah mulai dibuka? Ya, sudah mulai bisa mendaftar ya, ini via online maupun offline ya. Sebenarnya target kita adalah online karena mengingat masa pandemi saat ini yang masih terus bertambah. Ya, berarti ini memiliki ketika masa pandemi ini kita bisa mendaftar lewat via online. Bisa ya, jadi bisa mendaftar silakan untuk menuju link yang telah disediakan oleh panitia. Ya, mungkin pemirsa di rumah ini juga bertanya-tanya Ustadz soal ada berapa gelombang, mungkin bisa Ustadz jelaskan? Untuk pendaftaran ya, karena di yayasan ini tidak hanya satu lembaga ya, untuk SMP-nya menjadi 2 tahap ya. Kalau SMP pilih di 2 tahap, tidak gelombang seperti tahun yang lalu. Yang tahap pertama itu tanggal 2 Januari sampai 31 Maret. Terus nanti ada pula daftar ulangnya 1 sampai 7 April. Terus tahap kedua 1 April sampai 30 Mei. Jadi nanti daftar ulangnya tanggal 1 Juni sampai tanggal 7. Terus yang tahap ketiga 1 Juni sampai 9 Juli. Terus untuk daftar ulangnya tanggal 10 Juli. Untuk SMK menjadi 2 gelombang ya. Jadi SMK ada 2 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama itu 2 Januari sampai 31 Maret. Nanti daftar ulangnya 1 April sampai 7 April. Gelombang kedua 1 April sampai 9 Juli. Daftar ulangnya 10 Juli. Ya Ustadz, jadi itu gelombangnya setiap lembaga itu beda-beda? Ya, beda, itu tergantung mereka maunya gimana, kesiapannya gimana ya. Jadi kita serahkan ke lembaga agar mereka mudah dalam melayaninya. Jadi ini udah masuk gelombang yang keberapa Ustaz? Gelombang kedua. Ini udah gelombang kedua. Ya. Itu setiap gelombang ketika mendaftar itu ada bedanya atau sama? Bedanya di jalurnya ya, mungkin yang seperti di SMP ada promo, jadi itu hanya berlaku untuk gelombang pertama saja atau tahap pertama saja. Oh. Ini jumlah murid yang sudah murid atau santri yang sudah mendaftar Ustaz, itu ada berapa ya? Untuk SMP-nya kita sudah mendapat 134 dan SMK-nya ada 32. Itu semua wajib untuk mukim di pondok ya Ustaz? Wajib ya, kita wajib. Kita tidak menerima santri yang duduk ya dari rumah, tidak. Kita hanya menerima mukim saja. Oh, berarti setiap ada yang mendaftar itu wajib untuk mukim ya, di pondok. Wajib untuk mondoknya. Tidak boleh pulang pergi. Tidak boleh ya, tidak boleh. Ini juga berlaku untuk warga desa atau gimana? Kecuali lingkungan sekolahnya. Kalau nggak salah itu 1 kilo ya, mereka ke utara 1 kilo, ke selatan 1 kilo, pokoknya hanya mungkin 1 RT itu aja yang boleh berangkat dari rumahnya. Itu juga ada aturannya. Mereka juga harus ikut
kegiatan pondok di malam hari. Ya, berarti mengikuti kegiatan diniyah. Iya, semua kegiatan pondok harus mengikuti. Ya Ustadz, mungkin Ustadz juga bisa menjelaskan tentang proses administrasinya. Nah, Eh, mudah aja ya, kita untuk administrasinya, untuk mendaftarnya bisa transfer atau nanti pas waktu daftar ulang ya. Untuk syarat-syaratnya mungkin nanti ya juga dibawa pada waktu mereka untuk daftar ulang ya. Untuk syarat-syaratnya yang ada dulu ya, yang sudah tercantum di brosur-brosur atau formulir. ya formulir itu aja. Ini ada jalur-jalur prestasi atau akademik ya Ustadz? Ya untuk SMP ada ya, itu ada. Untuk SMP ada. Iya. Itu apa saja ya Ustadz? Untuk jalur akademiknya nanti kita semua pendaftar ya. Ketika awal masuk kita akan tes akademiknya ya. Itu kita akan ambil 10 besar ya. Jadi nanti peringkat 1 sampai 10 akan mendapat reward ya. Itu entah nanti berupa keringanan atau free uang kegiatan atau uang semester. Nanti tergantung keputusan lembaga SMP-nya. Untuk non akademik itu bisa juga kalau olahraga itu minimal juara 1 sampai 3 kabupaten ya. Kalau juga bisa hafalan juz amma ya. Berarti kalau seumpamanya sudah hafal juz amma bisa memiliki jalur non akademik ya? Iya, bisa. Kita tidak membatasi entah itu tahap 1, tahap 2 atau tahap 3 ya. Yang penting nanti waktu tes dia hafal juz 30. Kalau seumpamanya sudah hafal juz 30, tesnya juga lancar akademiknya serta daftarnya di awal itu dapat semua atau hanya satu? Hanya satu ya, kita hanya satu agar bisa merata ya, paket-paket kita itu bisa merata ke semua siswa ya, agar mereka juga semangat ya. Itu untuk promosi dari kita juga. Berarti yang lain bisa dapat ya? Ya, memberi kesempatan yang lain untuk dapat. Ya, Ustadz, mungkin pemirsa di rumah masih bingung, apakah PBDB tahun ini itu memiliki batasan atau jumlah kota? Ada ya, sebenarnya ada. Seperti awal pembentukan panitia itu ada ya. Kuota untuk SMP-nya itu 100 dan SMK juga 100 siswa atau santri baru. Ya, itu ketika apa itu? Seumpamanya ada yang daftar walaupun sudah melebihi kuota bisa atau bisa ya, kami melihat situasi dulu ya. Jadi waktu kami buka tanggal 2 Januari itu saya melihat animo masyarakat terus meningkat. Akhirnya kami lembaga SMP menambah kuota ya. Kuota 30% dari target ya atau pagu siswa kita. Jadi targetnya 100, berarti tambahnya 30 ya. Namun sampai saat ini juga masih ada lebih ya. Sudah 34 berarti lebih 34 ya. Ya Ustadz, ini kan baru gelombang 2 Ustadz. Iya. Berarti bisa menuntut kemungkinan untuk peserta yang akan mendaftar itu semakin banyak Ustadz. Bisa juga ya, mungkin mereka masih memilih-milih atau ikut tes-tes di lembaga yang lain ya. Mungkin juga mereka belum tahu informasi dari kita ya, dari kita. Ya, ketika ada santri atau peserta didik yang mendaftar, itu akan diterima atau menurut kuota sudah cukup gimana? Kita juga masih berpikir juga ya, tapi saya rasa masih bisa diterima ya. Nanti target kita SMP itu maksimal 160 ya, jadi masih ada sisa kuota 26 ya. Itu mungkin yang lain segera saja ya. Juga kami mungkin kalau memang sudah 160 itu terpenuhi pada tahap kedua, tahap kita tutup ya, ya, karena saya melihat juga salpasnya pondok, salpas sekolahan masih kurang semua ya. Ya. Lalu untuk masuk pondok Ustadz, kira-kira santri baru ini masuk pondoknya kapan ya Ustadz? Sesuai dengan kalender pendidikan ya. Kalau untuk sekolah formalnya itu tanggal 12 Juli ya. Nah, nanti itu untuk formalnya. Untuk madinya saya mungkin juga bersamaan, tapi biasanya pondok itu akan mendatangkan lebih awal ya, sebelum 12 Juli ya. Kalau memang hasilnya 12 mungkin tanggal 10 sudah datang ya. Itu nanti kita melihat keputusan akhir lah. Keputusan akhir musyawarah antar lembaga ya. Berarti itu santri baru datanya agak lama daripada santri yang lama ya? Iya, karena memang untuk umum itu kan
tetap ya, untuk tetap mengikuti tahun Masehi. Kalau Madinah itu kan tahun Hijriah, jadi ada perbedaannya. Itu nggak masalah ya. Jadi mungkin mereka juga belum selesai di sekolahnya, urusan di sekolah seperti ijazah kan juga belum keluar juga. Dan untuk yang terakhir Ustadz, mungkin Ustadz bisa menyampaikan harapan Ustadz untuk PPDB pada tahun ini, Ustadz. Harapan saya untuk semua lembaga bisa memenuhi targetnya, yaitu yang pertama ya. Yang kedua, akan layanan-layanan PPDB untuk tahun ini mungkin bisa akan lebih baik lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Baik Ustadz, saya pun juga berharap semoga kegiatan PPDB ini terlaksana dengan baik dan juga lancar semuanya. Serta saya berharap ketika santri-santri yang baru ini datang ke pondok, mereka cepat beradaptasi. Amin. Sehingga mereka tidak kangen-kangen akan rumah, tidak nangis-nangis terus. Jadi mereka bisa fokus menuntut ilmu, dan semoga ketika mereka kembali ke rumah, mereka bisa menyebarkan ilmu mereka yang bermanfaat. Amin. Baik Ustadz, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya pada hari ini sudah bersedia datang ke studio TV Subul Huda. Ya pemirsa, cukup sampai di sini obrolan kita seputar PPDB. Dan pastinya pemirsa juga sudah tahu banyak tentang PPDB Pondok Pesantren Subul Huda tahun 2021. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Hamid Muhammad dan Ustadz Miftahul Huda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.